Halo semua, kami dari Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia, ingin nge-vlog nih tentang the appraisal of business models di mata kuliah pemodelan bisnis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Satrio Budi, Mbak Eva, dan Pak John selaku dosen pengampu pemodelan bisnis ini. Tujuan video kali ini akan membantu kita loh untuk memahami appraisal bisnis model secara lebih mendalam dengan berbagai komponen yang ada. Lalu yang kedua, kita akan lebih memahami profil perusahaan pada studi kasus yang akan menjadi perusahaan yang diangkat pada studi kasus untuk memahami latar belakang perusahaan secara lebih jelas. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai studi kasus mengenai implementasi appraisal bisnis model pada studi kasus yang diangkat. Lalu setelah melewati video kali ini semua, kita diharapkan dapat mengetahui bagaimana menilai dan memilih model bisnis perusahaan, serta mengetahui apakah model bisnis perusahaan baik atau tidak dibandingkan kompetitor. Baiklah, selamat menyaksikan video vlog dari kami ya. Mengingat peran penting dengan adanya model bisnis dalam kinerja perusahaan, penting bagi kita untuk dapat memahami bagaimana satu model bisnis dibandingkan dengan lainnya. Appraisal of business model penting karena beberapa alasan. Pertama, karakteristik suatu bisnis model dapat terlihat pada pilihan tentang komponen dan keterkaitan model bisnis, serta kebutuhan perusahaan untuk dapat menentukan alternatif model bisnis mana yang terbaik. Hal ini dapat kita lihat pada bisnis model B2B yang memiliki kecenderungan untuk jarang diketahui oleh masyarakat umum, karena berfokus untuk mempromosikan kepada bisnis lain. Dengan mengetahui karakteristik yang ada, akan membantu kita dalam menilai dan memahami suatu model bisnis secara lebih baik. Alasan kedua adalah, analisis pesaing yang baik harus mencakup perbandingan bisnis model. Perbandingan seperti itu membutuhkan beberapa cara untuk menilai model bisnis. Contohnya adalah bisnis model pada penjualan musik atau lagu, di mana sekarang masyarakat cenderung lebih memilih platform streaming dibanding membeli fisik secara langsung. Untuk semakin lebih memahami appraisal bisnis model, terdapat suatu tingkatan untuk melakukan pengukuran secara bertingkat. Pertama adalah profitability measure, sesuai dengan tujuan utama melakukan bisnis untuk meraih profit dengan memperhatikan keuntungan usaha yang ada. Selanjutnya adalah profitability predictor measure yang lebih berfokus pada perbandingan bisnis dengan pesaing di industri yang sama. Terakhir adalah komponen attribute measure yang berfokus pada komponen bisnis model yang terdapat pada bisnis yang dijalani. Seperti yang sudah disampaikan tadi, keuntungan menjadi tujuan utama dari melakukan suatu bisnis. Menjadi suatu hal yang utama pada profitability measure ini juga. Alasan suatu model bisnis dapat bertahan adalah dengan adanya keunggulan kompetitif dan rencana keberlanjutan usaha. Untuk mengukur seberapa baik model bisnis dapat bertahan, kita dapat melihat seberapa besar suatu bisnis dapat menghasilkan revenue. Revenue yang ada tersebut juga perlu kita telaah lebih lanjut melalui cash flow yang ada. Cash flow yang terbagi menjadi cash flow from operating, cash flow from financing, dan cash flow from investing. Bisnis yang baik akan memiliki operating cash flow yang positif di mana pendapatan yang ada benar-benar sudah terbayarkan secara lancar. Dari cash flow kita juga dapat melihat revenue yang ada dikonversi menjadi profit atau benar-benar profit yang berasal dari operasi bisnis, bukan hanya dari pencatatan beban yang belum tertunda atau financial engineering dengan pengaturan akuntansi sedemikian rupa sehingga bisnis tercatat untung. Contohnya adalah pada startup, meskipun sebagian besar belum menghasilkan keuntungan, tetapi kita dapat mengukur cash flow yang ada, apakah diarahkan kepada cash flow yang investing untuk perkembangan usaha yang menjadi lebih besar di kemudian hari, atau memiliki cash flow financing yang besar untuk operasional usaha yang rentan mengalami kebangkrutan dengan cash flow operation yang masih negatif. Selanjutnya, kita akan mengukur bisnis model secara lebih luas dengan profitability predictor measure yang lebih berfokus pada perbandingan bisnis dengan pesaing industri melalui aspek margin, market share, revenue growth rate. Yang pertama, margin. Margin sendiri merupakan persentase keuntungan yang diambil dari menjual suatu produk dengan menghitung harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi dibagi harga pokok produksi. Ini akan membantu melihat keunggulan suatu bisnis yang memiliki margin tinggi dengan kuantitas penjualan yang stabil atau meningkat. Selanjutnya adalah market share.
merupakan perbandingan penjualan suatu perusahaan dengan total penjualan di bidang industri yang sejenis. Hal ini akan membantu melihat kemampuan bersaing bisnis yang ada dan strategi apa yang dilakukan untuk mencapai market share yang tinggi. Aspek selanjutnya adalah revenue growth atau revenue growth rate atau tingkat pertumbuhan pendapatan dengan membandingkan total pendapatan bisnis dengan tahun-tahun selanjutnya. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, kita dapat melakukan forecasting atau proyeksi keuntungan perusahaan di tahun-tahun ke depannya. Hal ini berguna untuk mengukur keunggulan bisnis di masa yang mendatang. Contohnya adalah pada sektor smartphone yang dilakukan oleh Apple dengan memiliki margin yang cukup tinggi hal ini dilakukan karena adanya operating system atau OS yang dibuat sendiri oleh Apple. Apple sendiri memiliki market share sebesar 26,40% pada smartphone di tahun 2021. Hal ini juga didukung dengan economic mode yang sulit dituri kompetitor, dengan segmentasi konsumen yang dimiliki dan ekosistem Apple sendiri yang kuat yang sudah dibuat oleh mereka. Selain itu, pertumbuhan pendapatan dapat terjaga dengan loyalitas konsumen dan juga inovasi produk yang terus dikeluarkan oleh Apple itu sendiri. Selanjutnya, kita beralih pada business model appraisal level yang lebih rendah dengan komponen yang lebih spesifik, yaitu komponen attribute measure. Pada level ini, kita akan mencoba untuk mengukur bisnis model secara lebih mendetail dengan melihat komponen yang terkandung di dalamnya. Hal ini akan membantu dalam penilaian secara lebih mendalam mengenai fokus dari bisnis model yang ada. Dalam level ini terdapat beberapa aspek yang dapat kita pahami, yaitu positioning, customer value, scope, price, revenue source, connected activities, implementation, capabilities, dan sustainability, lalu cost structure. Komponen pertama yang akan saya coba bahas pada kesempatan ini adalah positioning, di mana melihat bagaimana suatu bisnis memposisikan diri dalam suatu persaingan. Contohnya adalah pada perusahaan smartphone yang bergerak di bidang telekomunikasi menawarkan paket internet dengan harga yang cukup terjangkau, di mana persaingan ini cukup tinggi pada harga yang cukup terjangkau pada provider lain di Indonesia, yang mana terdapat Indosat dan Tri yang mana mereka juga melakukan merger. Hal ini terjadi karena tingginya kos perusahaan telekomunikasi yang juga dibarengi dengan tingginya persaingan harga di Indonesia. Di sisi lain, terdapat barrier dari pesaing baru untuk masuk dengan tingginya modal awal untuk memulai dan persyaratan yang cukup banyak untuk masuk ke industri telekomunikasi. Tetapi smartphone berfokus pada konsumen menengah ke bawah dengan konsumen yang berada di daerah perkotaan yang memiliki potensi konsumen yang lebih banyak. Komponen selanjutnya adalah customer value yang menjadi penilaian konsumen ketika membeli suatu barang dan membandingkan harga yang ada dengan value yang diberikan oleh produk tersebut. Contohnya adalah bisnis pada Howell & Co yang memiliki customer value yang tinggi dengan adanya sentuhan personal dan detail produk yang berfokus pada bidang souvenir dengan saluran pemasaran digital. Bisnis tersebut memanfaatkan internet sebagai saluran promosi utama dengan konten yang diarahkan pada Gen Z dan Gen Y dengan kemudahan melihat produk yang ada dan banyaknya pilihan dalam jangka waktu yang singkat. Teman saya Albert, sekarang kita akan membahas mengenai scope. Nah, apa sih yang dimaksud dengan scope? Scope mengacu pada segmen pasar di mana perusahaan menawarkan customer value. Dan ini juga berlaku pada seluruh segmen pasar. Scope dilakukan untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan dari perusahaan pada setiap segmen pasar yang ditawarkan. Untuk melihat bagus atau tidaknya hal tersebut, yang dilakukan adalah dengan melihat pertumbuhan dari suatu segmen pasar. Apakah pertumbuhannya lambat maupun cepat? Setelah dianalisis segmen pasarnya, berikutnya adalah dengan membandingkan produk dengan segmen pasar. Apakah pertumbuhan produk di pasar sesuai dengan pertumbuhan segmen itu sendiri? Jika berada di bawah, maka menunjukkan skop-nya buruk. Contoh perusahaan yang menggunakan skop secara baik adalah Gojek. Gojek menerapkan sistem yang mirip dengan Amazon, di mana dari satu segmen pasar meluas ke segmen pasar lain. Kalian tahu kan, dulu Gojek hanya jasa ojek secara online, tapi sekarang ada GoFood, GoMed, dan lain-lain. Tentunya, semua produk ini memiliki segmen pasar masing-masing. Mungkin kalau kalian masih bingung, kalian bisa membuka video lain di halaman YouTube ini mengenai komponen dari Internet Business Models atau Components of Internet Business Models.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai price. Price mengacu pada strategi perusahaan dalam menawarkan harga di pasar. Berapa nilai yang diberikan tersebut dalam setiap rupiah? Semakin murah harga per unit dari value yang diberikan, maka semakin laku produknya dan semakin sulit perusahaan lain untuk mendapatkan market share-nya. Value per unit yang tinggi dengan harga yang rendah menunjukkan bahwa persaingan di pasar merupakan persaingan yang ketat. Contoh perusahaannya yang menggunakan strategi harga adalah Walmart. Walmart menggunakan strategi harga di inti model bisnis. Bahkan slogannya saja save money, better life. Hal ini dilakukan karena meningkatkan persaingan retail offline dan di online seperti dengan Amazon. Selanjutnya adalah dengan revenue resources. Mengacu pada sumber pendapatan perusahaan. Sumber pendapatan di sini merujuk pada pertanyaan apakah pangsa pasar dan margin dari setiap perusahaan pendapatan buruk. Jika perusahaan memiliki value yang unik, maka kemungkinan akan mendapatkan margin yang tinggi pula. Contoh perusahaan yang menerapkan model bisnis sumber pendapatan yang baik adalah Amazon. Tadi kan kita udah bahas mengenai Gojek dengan jasa yang luas seperti GoMed, GoSend, GoBox. Nah, Amazon memiliki sumber pendapatan yang lebih luas dari Gojek. Dari Amazon Retail, Amazon Prime, Amazon Ads, hingga Amazon Cloud. Sumber pendapatan Amazon sangat luas dan bervariasi. Sehingga mereka juga secara cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai connected activities. Mengacu pada konsep aktivitas perusahaan yang saling terhubung. Ini juga berhubungan dengan video sebelumnya, jika kalian sudah pernah lihat, mengenai value chain di laman YouTube ini. Komponen ini merujuk kepada pertanyaan, apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dan konsisten dengan nilai dan skopnya? Apakah aktivitas yang dilakukan saling menguatkan satu sama lain? Dan apakah aktivitas yang dilakukan berhasil menggerakkan industri? Nah, contoh perusahaan yang menerapkan model bisnis ini adalah Tokopedia. Tokopedia selalu menghubungkan aktivitas-aktivitas dalam rangka menciptakan value chain terbaik di Indonesia. Hubungan antara pembeli dan penjual, pemasok, dan bahkan UMKM. Tokopedia menciptakan jaringan yang melebar luas ke seluruh Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai implementation, yang mengacu pada tingkat kesuksesan penerapan strategi bisnis oleh perusahaan. Nah, catat nih, karena implementasi merupakan titik terpenting menurut ahli-ahli seperti Afua dan Tucci. Tapi kenapa bisa penting? Karena mau sebagus apapun strategi kalian, tidak akan berarti jika implementasinya gagal. Makanya, perusahaan biasanya fokus terhadap sumber daya manusia yang bisa melaksanakannya dan introspeksi mengenai sumber daya tersebut. Apakah mereka layak untuk melakukan strategi-strategi bisnis ini? Nah, contoh perusahaan yang menggunakan strategi implementasi yang terbaik adalah Shopee. Shopee sendiri mampu mengambil pangsa pasar Asia Tenggara karena implementasi yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Bahkan, dapat dilihat bahwa Shopee memperbaiki implementasi dari kompetitornya yang dinilai kurang memadai. Seperti waktu itu dengan Lazada Feeds, Shopee mengeluarkan Shopee Feeds. Dan implementasinya, Shopee Feeds lebih sukses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai capabilities, yang mengacu pada kemampuan perusahaan sebagai nilai unik model bisnis. Biasanya, perusahaan introspeksi dengan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk yang unik, sehingga kompetitor sulit untuk meniru nilai dan keunikan yang dimiliki oleh perusahaan dengan menduplikasi atau membuat substitusi. Kapabilitas juga akan membantu saat terjadinya perubahan besar seperti pandemi COVID-19. Seberapa cepat perusahaan beradaptasi tergantung dengan kapabilitasnya. Misalkan seperti Traveloka. Pada saat traveling dibatasi oleh pandemi COVID-19, Traveloka mengenalkan Traveloka Eats dan Traveloka Experience. Kecepatan adaptasi disebabkan Traveloka memiliki kapabilitas teknologi dan pasar yang sudah cukup dikenal. Selanjutnya adalah sustainability, yang mengacu pada seberapa jauh tingkat keberlanjutan bisnis perusahaan, seperti hak paten dan hak cipta. Komponen ini sangat berkaitan dengan kemampuan inovasi dan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dirinya. Contohnya ada Google. Mereka selalu berinovasi dalam memberikan layanan, sehingga memiliki inovasi artificial intelligence, inovasi Google Cloud, Google Analytics, dan lain-lain. Terakhir adalah cost structure.
Cost structure mengacu pada struktur biaya perusahaan dalam rangka mendapatkan penghasilan. Semakin rendah biaya per rupiah dalam penjualan, maka semakin bagus perusahaan. Biasanya, perusahaan melakukan introspeksi seperti apakah margin sesuai dengan target perusahaan, seberapa besar perbandingan biaya per unit dengan kompetitor pasar. Nah, contoh perusahaan dengan model bisnis cost structure yang baik adalah IKEA. Mereka mengenalkan namanya low cost strategy IKEA, mengakibatkan IKEA menjadi salah satu market leader. Dengan biaya yang direndahkan, IKEA dapat menikmati pendapatan yang lebih banyak per unit penjualan. Terkenalnya strategi IKEA mengakibatkan IKEA disebut sebagai strategi pertumbuhan didasarkan biaya. Nah, ini adalah contoh dari appraisal business model sudah dijelaskan. Mungkin kalian melihat ada H dan L. H itu artinya high, dan L artinya low. Semakin tinggi, high artinya semakin baik dari model bisnisnya, low artinya semakin rendah dari kekuatan dari appraisal model bisnis tersebut. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai elemen dan cara dalam menilai bisnis, sekarang saya akan membahas mengenai suatu studi kasus pada perusahaan dan nantinya model bisnisnya akan dianalisis. Perusahaan yang akan dianalisis model bisnisnya di sini adalah Era Jaya. Sebelum model bisnisnya dianalisis, saya akan menjelaskan mengenai profil dan sejarah perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai model bisnisnya. Era Jaya merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1996 yang bergerak pada bidang teknologi seperti importir, distributor, dan retailer untuk perangkat mobile teknologi di seluruh Indonesia. Era Jaya sendiri mungkin identik kita kenal melalui brand Erafon yang mana tokonya tersebar di berbagai mall dan kota di seluruh Indonesia. Namun sesungguhnya Era Jaya lebih besar dari yang dibayangkan. Sebagai distributor dan importir, Era Jaya juga mendistribusikan perangkat yang dijualnya ke toko dan jualan yang lebih kecil. Tidak hanya menjual handphone saja, Era Jaya juga telah meluaskan pasarnya ke berbagai perangkat lainnya, teknologi lainnya seperti aksesoris, voucher App Store online, perangkat IoT atau Internet of Things dan smart home, dan juga value added seperti asuransi dan garansi untuk perangkat yang mereka jual. Untuk retail sendiri, Era Jaya memiliki beberapa brand yang berbeda, yang mana setiap brand ini memiliki target pasar dan tujuannya masing-masing. Brand yang berada di bawah Era Jaya ini contohnya seperti Erafon, yang mana berfokus untuk menjual handphone secara umum, khususnya Android, dan juga aksesorisnya tersedia. Erafon ini juga tersedia di berbagai kota di seluruh Indonesia. Berikutnya ada brand iBox, yang mana merupakan brand yang berfokus untuk menjual segala produk dari Apple. Kemudian ada Urban Republic yang mana berfokus untuk menjual produk yang berbasis Internet of Things dan smart home dan targetnya adalah konsumen urban. Urban Republic ini sendiri menjual produk seperti speaker, drone, dan peralatan smart home lainnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu Era Space yang mana merupakan e-commerce online yang menjual seluruh produk yang ditawarkan oleh Era Jaya melalui brand-brand yang telah disebutkan tadi. Era Jaya kini telah menjadi salah satu distributor dan retailer perangkat teknologi terbesar di Indonesia. Dan secara total mereka memiliki 1098 outlet di seluruh Indonesia. Era Jaya sendiri pada tahun 2022 telah membukukan laba bersih sebesar 1,01 triliun dan setiap tahun itu naik 65%. Kesuksesan dari Era Jaya ini tentunya tidak terlepas dari bidang yang mereka tekuni, yaitu produk teknologi yang terus mengalami peningkatan. Penggunaan teknologi yang semakin pesat menyebabkan semakin tumbuhnya penggunaan perangkat teknologi. Hal ini tentunya merupakan hal yang positif bagi Era Jaya. Penjualan telepon seluler dan tablet merupakan kontributor terbesar bagi tumbuhnya Era Jaya, yang mana tumbuh hingga 32%. Penjualan komputer juga mengalami peningkatan berdasarkan laba, yaitu dari yang awalnya 1,55 triliun menjadi 1,95 triliun. Secara keseluruhan, 76% laba dari Era Jaya berasal dari penjualan smartphone dan tablet. Namun, Era Jaya berencana untuk melakukan ekspansi ke sektor lainnya sebagai langkah diversifikasi laba. Untuk kesuksesan Era Jaya dan labanya, kesuksesan dari Era Jaya ini dan labanya terus dicetak, membuat mereka memiliki potensi untuk melakukan ekspansi besar-besaran dan agresif. Di Indonesia sendiri, Era Jaya berencana untuk melakukan ekspansi ke daerah atau kota-kota kecil di Indonesia dengan cara kemitraan.
Era Jaya sendiri memiliki target di tahun 2022 saja mereka harus dapat membuka sekitar 400 hingga 500 gerai. Di luar sektor teknologi, Era Jaya sendiri ingin melakukan ekspansi ke lini bisnis food and beverage, sport lifestyle, dan healthcare and beauty. Beberapa dari ekspansi Era Jaya ini sudah terlihat seperti food and beverage. Era Jaya bekerja sama dengan restoran luar negeri, Paris Baguette, dan telah membuka 3 toko. Dalam healthcare and beauty, Era Jaya pun sudah melakukan ekspansinya dengan memunculkan brand baru yaitu The Face Shop. Ekspansi Era Jaya juga tidak hanya berhenti dalam konteks Indonesia saja. Era Jaya juga berencana untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu ke Vietnam. Berdasarkan data tadi, setelah sukses pada pasar elektronik, apakah Era Jaya harus melakukan diversifikasi lini bisnisnya dan melakukan ekspansi ke pasar lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang harus dilakukan adalah dengan menganalisis model bisnisnya dengan 3 cara yang telah dijelaskan tadi. Analisis model bisnis ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan bagian case study Era Jaya mengenai profil dan sejarah perusahaan Era Jaya. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari case study Era Jaya ini dengan menjelaskan kelayakan model bisnis dari Era Jaya. Penilaian model bisnis dapat diukur dengan 3 penilaian, yaitu Profitability Measure, Profitability Predictor Measure, dan Business Model Component Measure. Ketiga penilaian ini dapat digunakan untuk mengukur kelayakan bisnis Era Jaya ini. Pada Profitability Measure, laba bersih Era Jaya tahun ini diperkirakan naik menjadi 989 miliar rupiah dan menjadi 1,18 triliun pada 2022 dibandingkan raihan tahun lalu sebesar 612 miliar rupiah. Dengan perolehan itu dapat dikatakan bahwa Era Jaya ini memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, untuk Profitability Predictor Measure, dilakukan tren pertumbuhan jumlah penduduk pengguna smartphone berkisar 8,4% per tahun menjadi 199,2 juta pada 2021, memberikan peluang pertumbuhan pasar smartphone masih terbuka dengan perkiraan meningkat menjadi 72,1% pada 2021. Hal ini tentu menggambarkan bahwa model bisnis perusahaan Era Jaya ini begitu baik. Penilaian kelayakan model bisnis Era Jaya yang terakhir dapat dilihat dari Business Model Component Measure. Pada plan ini terdapat 10 komponen yang diukur. Komponen pertama yaitu Positioning. Era Jaya membawahi merek-merek besar seperti Erapon, iBook, Samsung Store, dan Mi Store yang memberikan keuntungan posisi bagi Era Jaya dalam bersaing sebagai distributor dan pengecer produk serta layanan mobile. Dengan posisi yang menguntungkan tersebut, Era Jaya dapat bersaing dengan kompetitornya. Komponen kedua yaitu Customer Value. Pada Customer Value, Era Jaya memiliki layanan O2O, Online to Offline, and Offline to Online. Di sini, konsumen dapat membeli barang secara online dan barangnya dapat diambil melalui jaringan Erapon di seluruh Indonesia atau membeli barang secara offline dan barangnya dikirim ke tempat tujuan yang diinginkan si pembeli. Layanan ini tentu memberikan kemudahan bagi pembelinya. Dengan ini, Era Jaya dapat memberikan kepuasan layanan kepada pelanggannya. Komponen ketiga yaitu Scope. Era Jaya memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Pada tahun 2021 saja, pangsa pasarnya diperkirakan meningkat menjadi 72,1%. Hal ini menandakan bahwa Era Jaya memiliki pangsa pasar yang begitu besar dan dapat terus bertumbuh lagi. Komponen keempat yaitu pricing. Harga produk yang ditawarkan oleh Era Jaya umumnya sesuai dengan harga pasaran. Tetapi Era Jaya melalui Erapon biasanya memberikan diskon dan program cicilan kepada pelanggannya, sehingga membuat banyak yang tertarik membeli produk smartphone di Erapon. Komponen kelima yaitu revenue source. Sumber pendapatan utama Era Jaya adalah penjualan smartphone. Hal itu karena Era Jaya merupakan distributor dan pengecer produk dan layanan mobile seperti smartphone, SIM card, voucher untuk smartphone, dan aksesoris. Komponen keenam yaitu connected activities. Era Jaya berkonsentrasi pada pengembangan layanan kepada konsumen dan melakukan berbagai inovasi yang tujuannya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen dan membangun kepercayaan konsumen. Komponen ketujuh yaitu implementation. Strategi bisnis Era Jaya berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya konsumen yang tertarik membeli smartphone di Erapon dan merek-merek besar lainnya yang dimiliki oleh Era Jaya. Komponen ke-8 yaitu capabilities. Pelayanan yang inovatif dan memiliki gerai smartphone yang terbesar dan tersebar banyak di Indonesia sebagai distributor smartphone membuat Era Jaya memiliki pelanggan yang begitu banyak dan mampu mendorong kinerja perusahaan Era Jaya menjadi sangat baik. Komponen ke-9 yaitu cost structure. Struktur biaya Era Jaya lebih besar dibandingkan dengan para kompetitornya.
Hal ini membawa Air Jaya mengungguli para kompetitornya dan menjadi lebih populer dibandingkan kompetitornya. Komponen ke-10 yaitu sustainability. Tren pertumbuhan jumlah penduduk pengguna telepon pintar atau smartphone berkisar 8,4% per tahun. Dan pelayanan yang inovatif yang diberikan Air Jaya kepada konsumennya akan membuat Air Jaya akan tetap memiliki konsumennya di masa yang akan datang dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Penilaian model bisnis Air Jaya setelah tadi diukur dengan 3 penilaian model bisnis dapat disimpulkan bahwa Air Jaya memiliki model bisnis yang baik, namun tentu saja pesaingnya masih dapat menjadi ancaman potensial bagi Air Jaya untuk kedepannya. Setelah mengetahui penilaian model bisnis Air Jaya dengan menggunakan 3 penilaian model bisnis, haruskah Air Jaya ini melakukan ekspansi ke sektor lain sebagai langkah diversifikasi bisnisnya? Jika dilihat dari kinerja yang baik dan sudah dominan menguasai bisnis distributor dan pengecer produk dan layanan mobile, Air Jaya dapat melakukan ekspansi ke sektor lain untuk mendiversifikasikan bisnisnya. Namun, Air Jaya dalam melakukan ekspansi bisnisnya perlu hati-hati terhadap pesaing bisnisnya, terutama di sektor yang sudah Air Jaya kuasai. Hal itu agar mangsa pasar yang telah dimiliki oleh Air Jaya tidak diambil oleh kompetitornya. Selain itu, dalam berekspansi ke sektor lainnya, Air Jaya perlu membuat rencana ekspansi bisnis yang matang dan implementasi yang baik agar ekspansi bisnisnya berjalan sesuai dengan rencana. Gimana nih video tadi? Kaget kan dengan appraisal business models yang ada? Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa!